Ayohal hadirun, hidup ini merupakan sebuah perjalanan, juga sebuah perjuangan. Perjalanan dari Allah menuju kembali kepada Allah. Sejauh apapun kita melangkah, tetap garis finishnya adalah kematian. Sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya tetap kematian. Harkat, martabat, harta, tahta yang kita miliki itu cuma barang-barang semu, hanya sesaat. Karena kelak ketika kita mati pun kita nggak bawa satupun semuanya. Di dalam perjalanan dari Allah menuju kembali kepada Allah, maka banyak orang yang terpeleset di sini tanpa mereka sadari. Mereka terpeleset dengan menganggap remeh orang lain atau berprasangka buruk kepada orang lain. Maka dikatakan bahwasannya ilmu yang paling tinggi dan tidak ada lagi di atas itu, yakni husnudzon billah wa husnudzon ibadillah, sangka baik pada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Hatta kepada anjing, Sayyidina Imam Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, beliau suatu ketika pernah sedang mencari makanan-makanan sisa di tumpukan sampah. Karena memang beliau berasal dari keluarga yang tidak mampu, susah. Ketika tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh beliau pergi ke tumpukan sampah, beliau korek-korek sampah mencari makanan yang sekiranya masih pantas, masih bisa untuk beliau makan, untuk ganjal perutnya. Beliau lagi ketika korek-korek sampah, ada anjing juga yang datang mendekati, dan anjing ini menggonggong kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Maka beliau mengatakan kepada seekor anjing ini, "Wahai anjing, aku tidak mengganggumu dan kamu tolong jangan ganggu. Kita sama-sama cari makanan di tempat yang sama. Ambil bagian kamu yang dekat dengan kamu, dan aku akan ambil bagianku yang dekat dengan aku. Tidak akan aku dekat ke bagian kamu. Aku di sini tidak merasa bahwa aku lebih mulia dari kamu, dan kamu, saya perhatian, aku tidak aku anggap engkau lebih hina daripada aku, tidak. Karena kita berada di tempat yang sama dan sama-sama sedang mencari makan. Kecuali nanti kalau aku gagal melewati Shiratal Mustaqim, ketika aku jatuh melewati Shiratal Mustaqim, maka pada hal itu berarti aku lebih hina daripada kamu." Ini ucapannya Uwais Al-Qarni. Begitu juga dengan Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, yang mana beliau ketika berjalan berjumpa dengan seekor anjing tua, lalu beliau spontan mengangkat jubahnya, sampai akhirnya Allah Ta'ala mengizinkan anjing tersebut untuk bisa berbicara bahasa manusia kepada Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Anjing ini berkata, "Wahai Imam, kenapa kamu mengangkat jubahmu ketika melihatku? Seandainya jika kamu pun terkena, aku ini hanya seekor anjing tua. Seandainya pun ketika engkau nanti terkena najis dariku, engkau cukup membasuhnya dengan air dan tanah, maka selesai, hilang sudah najis yang ada di jubahmu. Tapi seandainya engkau ini mengangkat jubahmu karena engkau merasa engkau lebih mulia berwujud manusia dan lebih mulia daripada aku yang berwujud anjing, maka najis yang ada di hatimu itu lebih bahaya daripada najis yang menempel di pakaian." Itu ketika mendengar ucapan seekor anjing, Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung bersolat tobat kepada Allah SWT, banyak menangis berhari-hari, dan beliau selalu
menasihati orang-orang ketika diundang di satu majelis atau satu pesantren, satu mahad. Beliau selalu menasihati jangan merasa lebih tinggi atau lebih mulia daripada orang lain, hatta kepada seekor anjing. Maka di sini, walaupun kita melihat dengan mata zahir kita, contoh kita mungkin dalam perjalanan melihat, karena zaman sekarang ini banyak orang-orang yang sudah berani terang-terangan untuk menjual dirinya, menjual kehormatannya. Ada yang terang-terangan entah itu dari aplikasi, ada yang memang langsung bermukim di satu tempat atau berdiri di pinggir jalan dan lain-lain sebagainya, menawarkan jasa untuk prostitusi. Tapi bukan berarti ketika kita melihat perempuan yang menawarkan jasa prostitusi tersebut atau pelacur tersebut, walaupun kita tahu dia ini memang seorang pelacur, tetap tidak boleh terbesit di hati, hatta belum terucap, baru terbesit aja di hati, tidak boleh terbesit di hati, oh ini nih calon-calon ahli neraka. Karena ada orang yang seperti itu, atau mungkin jalan lewati Kemang, malam-malam pulang taklim, mungkin entah dari majelis mana pulang lewat Kemang, mungkin baru bersamaan dengan orang-orang yang baru keluar dugem, terus baru lihat orang keluar dugem ada yang jackpot lah ini itu, terus langsung bilang, oh ini ahli-ahli neraka. Bentar-bentar dia lagi pakai abaya atau pakai koko atau pakai gamis atau pakai imamah, terus dia langsung menjudge, ini ahli-ahli neraka baru pada keluar. Itu namanya udah suudzon. Karena tidak ada wilayah dia, tidak ada hak dia untuk menilai seseorang ini di surga atau di neraka. Itu hak Allah sepenuhnya. Karena ada satu perempuan bernama Malika, seorang pelacur yang tubuhnya udah banyak dinikmati oleh orang-orang, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah sungguh-sungguh, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Alhasil dari rahim seorang mantan pelacur, Allah karuniakan lahir 7 orang nabi. 7 orang nabi dari rahim mantan seorang pelacur. Contoh lagi, Sayyidah Zulaikha yang dulu berkuasa sampai saking nafsunya, ambisinya harus memiliki Nabi Allah Yusuf, sampai Nabi Yusuf dipenjara. Kalau Zulaikha tidak bisa memiliki Yusuf, maka perempuan di dunia ini pun manapun tidak boleh memiliki Yusuf. Dipenjara sampai difitnah Nabi Yusuf untuk dibikin fitnah seakan-akan Nabi Yusuf mau memperkosanya. Tapi sampai akhirnya Nabi Yusuf disobek bajunya agar bikin skenario seakan-akan ada perlawanan dari ingin diperkosa, sampai akhirnya beliau Sayyidah Zulaikha bertobat mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Yusuf dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan cintanya Nabi Yusuf lagi, tidak mengejar lagi cintanya Nabi Yusuf, melainkan mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan, Allah datangkan Nabi Allah Yusuf untuk Zulaikha. Dan tahu enggak, ketika menikah Sayyidah Zulaikha dengan Nabi Yusuf, ketika sudah menikah, Nabi Yusuf menunggu Sayyidah Zulaikha untuk malam pertama pengantin suami istri. Ditunggu oleh Nabi Allah Yusuf. Sayyidah Zulaikha ini sholat banyak. Udah selesai sholat, lagi di tengah-tengah sholat, Nabi Yusuf bilang, wahai Zulaikha, percepat sholatmu. Udah gak sabar nih pengantin, bukannya berhubungan malah sholat dulu. Sholatnya mending lama lagi loh, mending sebentar lama. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Zulaikha jawab, Nabi Yusuf mengatakan, wahai Zulaikha, percepat sholatmu. Bukankah kamu dulu sangat menginginkanku? Sekarang aku udah ada bersamamu, udah menjadi suamimu.
nggak usah lama-lama sholat, percepat, aku udah gak bisa nahan. Ketika selesai Sayyidah Zulaikha mengerjakan sholat, Sayyidah Zulaikha mengatakan kepada Nabi Allah Yusuf, wahai suamiku, benar, dulu aku begitu sangat menginginkanmu, bahkan aku berambisi sangat ingin memilikimu, bahkan aku sampai memenjarakanmu agar tidak ada wanita manapun memilikimu. Tapi sekarang cintaku padamu udah beda, udah gak sama kayak dulu. Cintaku padamu kecil dibandingkan cintaku kepada Tuhanku. Bukannya selesai sholat langsung rapi-rapi sejadah, alat-alat sholat layani suami, enggak. Sayyidah Zulaikha takbir lagi, mau sholat lagi, sampai akhir tarik sama Nabi Yusuf sampai mau kenanya sobek. Udah cukup sholat dulu, mau layani suami kapan? Udah gak tahan, udah gak sabar. Sampai akhirnya malaikat Jibril datang menegur Nabi Yusuf, wahai Yusuf, cukup, udah terpanas sobekan dengan sobekan. Dulu engkau ditarik oleh Zulaikha sampai sobek, sekarang kamu menarik Zulaikha sampai sobek, udah cukup. Sayyidah Zulaikha yang dulunya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, juga begitu dengan Sayyidah Malikah yang mantan seorang pelacur tapi kembali kepada Allah sampai akhirnya dari rahimnya lahir 7 orang nabi. Maka tidak boleh seseorang merasa dirinya lebih baik hatta dari seekor anjing. Oh, dulu datu-datu kita, para habaib-habaib yang dulu, para datu-datu kita kalau mau dakwah minta izin sama guru-gurunya atau sama abah-abahnya, guru atau abahnya akan mengatakan, boleh kamu dakwah, tapi di tempat di mana kamu lebih mulia daripada orang-orang yang ada di daerah situ. Sampai akhirnya beliau balik lagi ke gurunya, ke abahnya, saya nggak menemukan orang yang lebih mulia daripada saya, menemukan orang yang lebih hina dari saya. Bahkan anjing lebih mulia daripada saya. Dia nggak tersentuh dosa ini itu, saya masih bisa tersentuh dosa ini itu. Ya udah, berarti nggak ada tempat buat dakwah. Ya udah, berarti baru bisa. Kalau kamu udah punya hati, di hati kamu udah bisa, tidak ada yang saya lebih mulia daripada orang lain, jangan berdakwah. Tapi kalau kamu udah bisa menganggap diri kamu lebih hina daripada orang lain, baru silakan dakwah. Maka di sini tidak boleh kita mencap seseorang dia orang ahli neraka atau ahli surga. Banyak orang yang tadinya alim jatuh. Banyak juga orang yang tadinya terpuruk dalam lembah dosa, tapi Allah naikkan derajatnya. Itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kisah yang sering saya ceritakan di zaman Nabi Allah Nuh, bertetangga orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat. Yang satu ibadah selama 40 tahun tanpa maksiat, yang satunya lagi maksiat 40 tahun tanpa ibadah. Sampai orang yang berbuat ibadah tanpa maksiat mengatakan, kamu nih ahli neraka, hidup kamu nih setiap hari maksiat terus nggak ada ibadahnya. Gara-gara ucapan orang yang ahli ibadah 40 tahun tanpa maksiat, Allah kirimkan malaikat datang ke Nabi Nuh, katakan kepada 2 orang yang berselisih, yang maksiat selama 40 tahun, aku hapus semua dosa-dosanya. Yang ibadah selama 40 tahun tanpa maksiat, aku hapus juga semua amal ibadahnya. Semua yang ibadah dengan yang maksiat mulai sama-sama dari nol, mulai dari ulang. Akibat gara-gara ucapan yang ibadah ini merasa dirinya akan ada di surga, dan yang maksiat ini akan ada di neraka. Kenapa? Kata Allah, karena dia sudah berani dengan lancang mengambil hakku. Apa hak dia sebagai manusia yang lemah menetapkan ciptaanku di neraka atau di surga? Aku yang menentukan. Tapi bukan berarti kita insecure juga, nggak pede juga. Kita nggak mungkin deh di neraka, kita nggak mungkin deh di surga, kita nggak mungkin, kita begini, kita begini. Lihat, ambil pelajaran.